Apa maksud ilahi di balik pintu terbuka ini? Memang betul, pintu terbuka secara naluri manusia logika. Buka pintu ya keluarlah. Penjara terbuka, narapidana ya larilah. Paulus tidak begitu. Dia tidak membaca suasana secara lahiriah. Meskipun itu terjadinya secara supranatural, secara rohani, gempa bumi, lalu waktu terjadi sesuatu di alam jasmani, dia tidak membaca realita dengan pengertiannya sendiri. Dia tetap dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Saya yakin Tuhan menggerakkan dia to stay, untuk tinggal. Demi apa? Demi satu misi, menyelamatkan kepala penjara yang desperado ini, yang sudah putus asa, hendak bunuh diri karena dia tahu nasib apa yang menanti kalau mereka semua lari. Untung Paulus tahan langkah, selangkah di belakang Tuhan. Kalau enggak, dia hanya lihat pintu di depan, dia enggak lihat maksud Tuhan. Dia lihat pintu terbuka, matematika jalan. Pintu terbuka sama dengan bebas, freedom. No. Waktu dia melihat pintu terbuka, dia melihat ada satu misi yang harus terjadi. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur di depan Saul, Paulus dan Silas. Tersungkurlah tentunya mereka selain tercengang karena mereka terpukau akan kejadian itu, tapi mereka juga terharu. Loh kok kamu enggak lari? Mungkin Paulus ada dialog di sana. Loh pintu terbuka bukan berarti saya harus lari Bapak. Bukan berarti saya harus pergi. Ada kesempatan bukan berarti saya harus ambil. No. Saya harus tanya, Tuhan maksudnya apa? Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Untuk inilah Paulus menolak kemerdekaan. Paulus, he refuses freedom. Dia menolak kebebasan yang sudah ditawarkan mentah-mentah seolah-olah oleh Tuhan. Mujizatnya kan? Karena dia mengerti ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia menolak berkat. Sepertinya dia menolak sebuah berkat yang jelas-jelas terpapar di depannya. Ditolak mentah-mentah sama Paulus. Karena dia tahu alasannya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 30, 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Singkat cerita, langsung Paulus memberitakan firman Tuhan kepadanya. Mujizat tidak otomatis menyelamatkan orang, kesembuhan juga tidak otomatis menyelamatkan seseorang. Tetap harus ada orang yang menantang orang berdosa